kegiatan di pagi hari ini. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara kita di kegiatan di pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sebentar berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Mayanti, dan yang keempat agenda keyakinan sekolah, dan yang kelima penutup. Sekarang kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu doa. Dan untuk itu saya persilakan kepada Bapak Chandra untuk bisa membawakan kita dalam doa pembukaan. Ya, terima kasih kepada Bapak Chandra yang sudah membawakan kita dalam doa. Dan yang ketiga yaitu pembukaan dari kepala sekolah. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang mengatur acara. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya mengajak kepada budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri di pagi hari ini, Ibu Mayanti Pandese. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak yang sudah kami pelajari kemarin, dan pada hari ini saya dengan rekan saya Ibu Yoselina akan membagikan apa yang sudah kami pelajari pada saat kami mengikuti guru penggerak. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu guru sudah tahu saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Neni Mayanti Pandese, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Halmahera Barat. Jadi Bapak Ibu, tujuan dalam forum diseminasi yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari menjelang siang ini yaitu kita semua bisa memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif. Kemudian terakhir kita membuat keyakinan sekolah, dan keyakinan ini kita buat secara bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu karena terlihat dari tadi sedikit tegang kah? Atau instruksinya seperti ini. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan, tetapi tidak mengikuti gerakan saya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Mata? Bisa. Oke. Jadi 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus buat kesepakatan dalam forum diseminasi dulu. Kesepakatan pemantiknya yang pertama itu mari kita saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain. Kemudian kita berpakaian rapi dan sopan. Apalagi ada masukan dari Bapak Ibu? Hari ini terkait dengan diseminasi kegiatan kita mau ya, luar biasa. Mengemukakan pendapat atau mau bertanya. Ada lagi Bapak Ibu? Tangan jika ada mau keluar. Iya, mengajukan tangan ketika mau keluar. Itu saja kesepakatan kita bersama. Apa yang sudah disampaikan tadi, saya kira Bapak Ibu sudah mengingatnya. Karena di sini tidak sempat saya ketik, ini sudah offline Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja. Hari ini tuh saya mau berbagi tentang budaya positif. Agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka perlu untuk memahami beberapa konsep inti yang terdapat di dalam budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif, kemudian yang kedua itu teori motivasi, ketiga itu keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima itu posisi kontrol guru, dan yang keenam itu segitiga restitusi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Pembiasaan ya? kebiasaan baik. Oh ya, kebiasaan baik. Budaya positif, segala sesuatu tindakan yang dilakukan secara sadar. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Guru Robi dulu. Ya, jadi yang disampaikan Pak Guru Robi tadi benar.
Bapak Ibu, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar kita sebagai guru dapat membuat murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, saya. Iya Pak, silakan. Budaya positif atau disiplin positif? Disiplin positif. Saya lebih fokus ke disiplin positif. Saya tidak menyampaikan sesuatu, tapi saya langsung memberikan contoh positif, disiplin positif. Iya baik Pak. Semua kita ini kan berkendara motor. Sering orang menggunakan helm hanya di waktu-waktu tilang. Ketika habis tilang tidak lagi menggunakan helm. Salah satu contoh dalam disiplin positif, ya kan? Oh ini tak ada tilang, pakai helm. Oh tak ada tilang, ya sudah. Tak ada tilang kita pakai helm juga tak. Jadi ketika kita ada di dalam disiplin positif, mau ada tilang atau tidak ada tilang, tetap kita menggunakan helm. Salah satu contohnya itu. Mungkin itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi selain kita mematuhi peraturan, itu juga untuk orang keselamatan. Toh? Ya. Luar biasa yang disampaikan Pak Guru Reza. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Reza dan Pak Guru Robi sudah benar. Disiplin positif di sini adalah pembiasaan yang fokus pada pengembangan sikap dan perilaku baik pada siswa dengan cara mendukung dan membangun, bukan dengan menggunakan hukuman atau hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah biar siswa-siswa kita itu berperilaku baik dan bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini itu dari dalam diri siswa. Mereka disiplin bukan karena mereka takut begitu, atau mereka takut dapat hukuman, atau saya harus begini, saya harus datang ke sekolah pagi-pagi biar saya dapat hadiah, saya diberikan apresiasi oleh guru begitu. Tetapi di sini dari dalam diri sendiri mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, untuk disiplin positif ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu, kita lanjut dengan teori motivasi. Nah Bapak Ibu, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, beliau menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira bagaimanakah kita berperilaku? Kemudian bagaimana kita melakukan segala sesuatu? Apakah selama menjalani tugas dan tanggung jawab kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit. Iya tidak? Terus karena ketidaknyamanan. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain supaya orang-orang kenal saya gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, dan maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasinya berdasarkan apa Bapak Ibu? Apakah eksternal atau internal?
Dia melakukan sesuatu karena takut gitu. Ya, eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi itu juga bersifat eksternal. Jadi dua ya Bapak Ibu. Yang kedua ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu berdasarkan motivasi dari luar, eksternal ya. Nah, sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan menjadi orang yang bisa juga memotivasi orang lain. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang harus ada untuk kita, apalagi kita sebagai guru itu yang mana? Yang paling pas itu adalah yang ketiga. Jadi apa tadi yang ketiga? Untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada konsep inti yang ketiga. Agar motivasi itu muncul pada diri kita ataupun siswa, maka kita perlu membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjut pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Biar kita dapat menerapkannya atau membuatnya di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ada contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lihat bersama, yaitu ada bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Agar sebagai guru ataupun siswa, kita itu sama-sama melaksanakan proses belajar mengajar ini tidak dengan terpaksa. Tidak karena imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi kita mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila, dan itu benar-benar dari diri kita. Kita menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, itu bukan hanya kita yang buat ya. Sebagai guru, wali kelas, atau kita semua dalam merdeka belajar ini, kita harus melakukan yang namanya perubahan. Jadi kita akan membuat keyakinan sekolah kita nanti supaya Bapak Ibu guru juga bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu benar-benar bersumber dari kebutuhan peserta didik atau siswa kita. Kita menggali segala potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kemudian kalimat yang digunakan juga berupa kalimat positif yang mudah diingat oleh siswa. Kita membuatnya bersama-sama
dengan siswa, kemudian kita menyepakati bersama-sama dan kita melakukannya secara bersama-sama. Bapak Ibu, pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas. Lanjut saja. Bapak Ibu tahu tidak kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ya, Ibu Yoselina jawab kesenangan. Ya, luar biasa. Jawabannya ada yang lain? Makan. Ya. Ada yang lain? Kasih sayang. Benar. Ada yang lain? Kebahagiaan. Cinta. Belas kasih. Ya. Perhatian. Jadi Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu jawab semuanya tadi itu adalah sudah betul ya. Jadi di sini itu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging. Kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, maka hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, kalau kita lihat ada siswa-siswa kita di kelas yang tidak membuat PR atau suka mengganggu teman, kita perhatikan, kita harus mencari tahu kebutuhan dasar mereka yang mana yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini maksudnya adalah meskipun yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, sama dengan yang Pak Guru Resen tadi katakan apa tadi? Makan, minum, ya makanan dan rumah itu adalah kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk kita bisa diterima oleh orang lain. Kemudian kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, Bapak Ibu, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bermain, tertawa, yang di kelas suka mengganggu temannya. Di sini ada contoh kasusnya yang boleh saya bagikan. Di sini Risa adalah seorang siswa yang sering mengganggu teman-temannya dengan cara berbicara keras, membuat keributan atau membuat lelucon, dan suka melemparkan benda-benda kecil seperti kertas, pulpen itu saat pelajaran berlangsung. Nah, Bapak Ibu, karena perilaku ini, Risa sering ditegur oleh guru dan teman-temannya. Namun, ia terus mengulangi perilakunya. Analisis berdasarkan kebutuhan dasar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Risa ini? Kasih sayang, perhatian. Ya, kasih sayang, perhatian. Apalagi? Bapak Ibu bisa menjelaskannya? Ada yang bisa? Kira-kira DP kebutuhan dasar mana ini yang tidak terpenuhi? Sampai-sampai di sekolah kok sering mengganggu teman-temannya dengan cara berbicara keras, membuat lelucon, dan melemparkan benda-benda kecil saat pelajaran berlangsung. Saya percaya di setiap kita mengajar pasti ada 1-2 siswa yang seperti itu ya Bapak Ibu.
Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi bagi mereka, yaitu apakah kebutuhan bertahan hidup, love and belonging. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menganalisis berdasarkan kebutuhan dasar dari Risa ini, yang pertama, kalau untuk kebutuhan bertahan hidup itu meskipun tidak terkait langsung kebiasaannya yang sering mengganggu, bisa jadi merupakan cara untuk mengalihkan perhatian dari rasa tidak nyaman atau stres yang mungkin ia alami di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Misalnya jika ia tidak cukup tidur, main HP, tidak mendapatkan nutrisi yang baik, ini bisa mempengaruhi perilakunya di kelas. Benar kata Bapak Ibu? Benar ya? Kemudian yang kedua, Pak Chan bilang tadi kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa begitu? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, kalau dia ingin diakui. Iya, diakui. Ya. Dia butuh cinta, kemudian ingin diakui. Ya, dia butuh cinta dan ingin diakui. Luar biasa Pak Chan. Ya, tepuk tangan dulu. Dewi mungkin? Iya, karena dia memang di rumah tidak mendapat perhatian, makanya dia di sekolah dia mengganggu temannya mungkin karena mencoba mencari perhatian dan pengakuan dari mereka, dari teman-temannya. Perilaku ini bisa menjadi cara untuk mencoba membangun hubungan dengan teman-temannya, meskipun dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Kemudian untuk penguasaan power, bagaimana ada yang dapat menjelaskannya? Risa mungkin merasa tidak memiliki kendali atau pengakuan di kelas, dan dengan mengganggu ia mencoba untuk bisa mendapatkan perhatian dan rasa kekuasaan. Ia mungkin merasa puas saat bisa membuat teman-temannya tertawa atau ketika ia bisa mengalihkan perhatian di kelas dari pelajaran. Bapak Ibu, banyak siswa-siswa kita yang begitu, ya, sesuai dengan pengalaman belajar mengajar kita selama ini. Bagaimana Pak Guru Resen? Banyak siswa-siswa yang begitu di kelasnya. Kelas 4 banyak sekali siswanya Pak. Banyak. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Ada yang bisa menjelaskannya? Freedom, mungkin dia merasa terkekang oleh aturan yang ketat di kelas. Nah itu makanya kita harus punya keyakinan kelas. Ia mungkin mencoba untuk memberontak dan mencari cara untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang ia pilih sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, kesenangan atau fun. Ia mungkin merasa bosan dengan pelajaran yang disampaikan dan mencari cara untuk membuat waktu di kelas lebih menyenangkan bagi dirinya. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah analisis berdasarkan kebutuhan dasar yang dialami oleh Siti tadi, kira-kira kalau saya mau minta rekomendasi dari Bapak Ibu Guru sekalian, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Ada Bapak Ibu? Berdasarkan dengan analisis tadi tentang kebutuhan dasar yang ada pada Siti, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Bapak Kepsek mungkin? Belum? Ya? Ya Pak, silakan. Ya, jadi ya baik. Jadi ketika kita dalam proses belajar mengajar menemukan keadaan siswa seperti yang telah disampaikan tadi, maka sikap kita selaku guru, kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan siswa. Dalam hal ini kita bisa melakukan cara dalam proses belajar mengajar kita, apakah cara kita seorang guru, kita punya cara mengajarnya. Yang pertama mungkin cara mengajarnya mungkin membosankan siswa, kita menggantikan pola mengajar kita. Iya, kita menggantikan pola dan cara mengajar kita. Iya. Sehingga anak tadi mungkin
dia tidak bosan. Jadi kita punya pola saja, pola dari guru. Iya. Kalau cara ini tidak bisa, berarti pola dari guru yang harus kita itu dasar. Iya Pak, terima kasih jawaban yang begitu luar biasa dan benar sekali. Ada lagi Bapak Ibu guru? Pak Guru Resi supaya tidak mengantuk. Ada Pak? Belum. Ibu Novo mungkin? Belum ya. Tadi yang Pak Guru Robi sampaikan itu berarti termasuk dalam oh iya, Ibu Yosefina silakan. Menempatkan posisi kontrol guru, ya benar sekali. Ada lagi? Nah Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Pak Guru Robi tadi termasuk dalam kesenangan ya. Kesenangan, guru itu bisa mencoba metode belajar yang baru, pola mengajarnya bagaimana harus yang menyenangkan, lebih kreatif lagi, ya, agar siswa itu tidak bosan. Apakah kita memberikan peserta didik mengajar dengan cara pakai game, nyanyian, toh dalam bentuk video, visual dan sebagainya. Kemudian yang Ibu Ina sampaikan tadi adalah iya, guru harus menempatkan posisi kontrolnya sebagai manajer ya. Iya, itu nanti saya akan menjelaskannya pada materi selanjutnya. Kebutuhan bertahan hidup tadi yang Risa, kita itu sebagai guru bisa melakukan observasi lebih lanjut tentang kesejahteraan fisiknya, seperti memastikan apakah ia cukup istirahat. Berarti kita harus membangun komunikasi yang lebih intim ya, dekat. Kita harus lebih dekat lagi, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada peserta didik ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita bisa memberikan perhatian yang positif, lebih perhatian lagi Bapak Ibu. Jadi kita mengajar bukan cuma karena ada jam mengajar baru kita mengajar, sesuai begini. Kita juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, ya di sini bisa diberi tanggung jawab kecil di kelas. Kita bisa memberikan anak ini tanggung jawab kecil di kelas, misalnya dia boleh jadi koordinator apa di kelas kan? Atau kalau ada kegiatan-kegiatan begitu kita bisa memberikan dia tugas, ya agar dia merasa diakui itu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, memberikan banyak pilihan dalam aktivitas kelas, misalnya memilih cara menyelesaikan tugas dan berpartisipasi juga di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak kita lanjut karena masih ada beberapa lagi nih. Oh iya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi tadi contoh Bapak Risa begitu panjang lebar penjelasan dan kita banget memberikan motivasi apa yang diberikan oleh teman-teman guru dan juga pemateri. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kita juga kerjasama dengan orang tua. Harus kerjasama dengan orang tua supaya anak-anak yang tipe seperti itu kita ada antara guru dan orang tua dengan pihak sekolah itu bisa mengetahui kalau memangnya perilaku anaknya seperti itu. Barangkali itu terima kasih. Baik Pak Kepsek, terima kasih. Itu juga tadi terlewatkan ya, terima kasih. Benar-benar sangat penting ya. Kita juga harus bekerja sama dengan orang tua karena orang tua yang paling banyak waktu, orang tua yang memegang peran penting di rumah bersama dengan peserta didik. Kita hanya berapa jam di sekolah loh Bapak Ibu? Ya. Oke, masih ada lagi? Oh, ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ketika kita sebagai guru diperhadapkan dengan siswa yang suka buat masalah di dalam kelas, dalam artian karena
itu 100% atau 90% kita sebagai guru yang salah atau bagaimana? Sedangkan sudah berbagai macam metode sudah kita pakai. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu, ya bagaimana Pak? Ya, pertanyaan tadi, kita sebagai guru sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran, namun siswa-siswa kita masih tetap seperti itu ya Bu. Apakah itu orang guru salah? 100%, 90%? Bapak Ibu, itu bukan salahnya kita ya. Kita sekali lagi kita harus kembali lagi ke yang tadi. Kita harus lebih memahami lagi kebutuhan dasar mereka yang mana yang belum terpenuhi. Jadi kita coba terus Bu, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, kita harus melihat lagi kebutuhan mereka. Kalau mereka sering terlambat itu, kalau mereka sering tidak mengerjakan PR itu akhirnya kenapa ya? Kita harus punya pendekatan lagi. Kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bisa dipahami Bu? Bisa? Jelas. Oh iya. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada saya. Oh iya Pak. Bukan pertanyaan tapi sebuah penjelasan. Iya. Mik. Ya, oke, terima kasih. Kalau menurut saya, ketika guru bertugas di kelas dan berhadapan dengan problem siswa, entah itu tadi yang sudah dipertanyakan tadi 90% atau 10% bagaimana itu. Kalau menurut saya, bukan menurut saya tapi yang saya tahu itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan tujuan apa yang harus kita capai. Yang pasti juga menyelesaikan kebutuhan dasar anak itu. Yang berikut, identifikasi kebiasaan. Jadi karena pembelajaran sekarang juga berpusat ke murid, tapi kita mengidentifikasi kebiasaan yang akan membantu dalam menemukan minat siswa. Dan yang terakhir, kita memilih beberapa kebiasaan baik atau budaya positif yang mungkin menjadi kesepakatan kelas atau apa tadi. Jadi kita pilih itu dan selanjutnya kita lakukan. Tapi kalau sudah berbagai cara sudah tidak bisa sudah dilakukan tapi belum ada perubahan ya, menurut saya seperti pantun yang lucu saja. Kalau anak kecingan beri pembantu, kalau anak kecingan angkat pembantu. Pak. Itu hanya lelucon saja ya Bapak Ibu guru. Bahaya nih kalau begini. Iya. Ya terima kasih Pak yang sudah Pak sampaikan itu juga nanti sebentar saya akan menjelaskannya juga di restitusi segitiga. Ketika anak-anak berbuat salah nanti kita akan merestitusi mereka. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yaitu yang pertama bisa kita lihat di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ini posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan yang keempat pemantau. Dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Kalau untuk posisi sebagai penghukum di sini Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Coba kita ingat kembali selama kita menjalani tugas selama ini, posisi kita sebagai penghukum. Saya rasa kita
mungkin Bapak Ibu guru belum pernah menghukum siswa yang datang terlambat. Sini. Sini. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Suara yang seperti itu Bapak Ibu, penghukum namanya. Kenapa terlambat? Kamu ini tiap hari terlambat. Itu contoh kalimat-kalimat yang diutarakan guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu tahu pembuat rasa bersalah ini seperti apa? Coba kasih contoh, berikan pendapat. Guru sebagai pemberi rasa bersalah. Misalnya gimana nih? Kayak gini, siswa misalnya melakukan pelanggaran, terus kita sebagai guru begini, ibu itu sangat kecewa sekali padamu. Kan sudah berapa kali ibu katakan, tetapi selalu saja kamu melakukannya. Penghukum ini adalah dengan suara yang lemah lembut tapi berasa di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa yang terjadi coba? Itu sebagai pembuat rasa bersalah dengan lemah lembut, tetapi menusuk sampai di dalam-dalam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah melakukannya selama kita mengembangkan tugas sudah 10, 12, 13 tahun di sekolah ini. Ya, tidak ya? Sudah Bapak Ibu, oke. Ulang kali ya, jujur sekali ya. Setiap hari dilakukan. Ya, setiap hari. Makanya jadi Bapak Ibu, kita harus berdoa ya. Selanjutnya yaitu teman. Nah Bapak Ibu, bagaimana kira-kira guru yang memposisikan dirinya sebagai teman? DP kata-kata bagaimana kira-kira? Gimana misalnya? Riko, mari sini bantu Bapak dulu. Bapak lagi bikin ini. Gitu. Apa lagi? Ingat tidak bantuan Bapak, bantuan Ibu selama ini. Anak-anak, sebentar datang nih di Polindes. Baca Bu buku di muka Polindes. Gitu. Anak-anak datang lipat mempe baju di Polindes. Nah itu guru memposisikan dirinya sebagai teman. Ya udah misalnya, Bapak minta bantuan, maaf Pak, saya tidak apa-apa, nanti Bapak besok lagi. Itu kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang ketiga itu sebagai pemantau. Keempat ya Bapak Ibu, ya maaf, keempat itu memposisikan dirinya sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau di sini maksudnya kita sebagai guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau peserta didik kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Itu juga saya tahu itu juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasanya posisi pemantau ini ajukan, apa yang telah kamu lakukan? Begitu. Coba kamu ingat peraturannya apa? Kamu tahu melakukan ini, kamu tahu konsekuensinya apa? Begitu. Nah, seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dari anak ini yang tidak pernah berubah, bikin terus salah. Posisi ini seorang pemantau itu pasti banyak catatannya. Pak Chan barangkali banyak catatan tentang siswa-siswa yang seperti ini ya Pak Chan ya. Kemudian yang terakhir itu manajer. Nah Bapak Ibu,
sebagai manajer ini adalah posisi yang harus ada pada kita sebagai guru, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan atau memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian sebagai manajer kita menunjukkan tanggung jawab kita dalam mengontrol murid kita. Ini seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita sebagai guru menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka atau mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang nantinya dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam manajer, murid kita itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer itu biasanya akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini selama ini? Begitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, maka ini menunjukkan bahwa dirimu adalah anak yang baik. Kira-kira rencana kamu untuk memperbaikinya bagaimana? Begitu. Itu berhubungan dengan restitusi. Ya Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Saya rasa untuk pemaparan tentang ini 5 posisi kontrol guru ini sudah cukup. Namun jika Bapak Ibu masih punya pertanyaan, dipersilakan supaya kita lanjut dengan materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya. Saya. Ya. Terima kasih untuk sekian kali 5 posisi kontrol guru. Bisa nggak kalau kita kasih balik dia? Kasih balik gimana Pak? Ya, posisi pertama guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Oh iya. Yang kedua sebagai pemantau. Ya. Sehingga Semua penghukum dia berada pada posisi yang kelima. Dan mungkin salah satu cara bisa dihilangkan secara pelan. Iya Pak, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, yang dianjurkan kepada kita sebagai guru itu memang harus menjadi posisi manajer. Jadi seharusnya yang manajer ini ada di yang paling pertama. Nanti pelan-pelan yang ke bawah-bawah ini hilang ya Bapak. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Ibu-ibu. Pas. Oke, pas. Kita lanjut ya. Tadi Pak Guru Chan sudah menyampaikan beberapa banyak, ada beberapa hal melalui materi tadi yang kebutuhan dasar manusia. Ya, di situ Pak sudah menyampaikan tentang menstabilkan identitas, apalagi. Nah, sekarang kita masuk pada materinya, itu segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru dalam menghadapi anak-anak, maka kita perlu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, untuk segitiga restitusi di sini maksudnya penyelesaian masalah antara pelaku dan pendidik untuk menemukan penyelesaian masalah dengan menempatkan murid agar kembali pada kelompoknya itu mereka menjadi lebih kuat dan percaya diri. Jadi Bapak Ibu, dalam melaksanakan atau dalam melakukan segitiga restitusi itu ada beberapa langkah atau ada beberapa tahap yang harus kita pahami bersama, karena nanti itu yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi kesalahan, sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita membuat murid atau peserta didik kita bersedia menyelesaikan
kita kalau siswa berbuat kesalahan itu kita panggil. Misalnya ada yang tidak buat PR nih, kita panggil. Viko, nah anggap DP nama Viko sudah. Viko, selamat pagi. Pagi. Viko tahu tidak kenapa Mem panggil Viko ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, Viko tidak tahu. Tadi sementara belajar, tadi pas belajar, Viko tidak mengumpulkan tugas kan? Begitu. Viko jawab, iya Bu, saya tidak mengumpulkan tugas. Berikut, itu yang namanya menstabilkan identitas kita, tanyakan ke siswa. Kemudian baru lanjut ke pertanyaan kedua. Kita harus lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita memvalidasi kesalahan mereka. Kita bertanya kepada siswa, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak buat tugas? Terus dia jawab, saya tidak buat tugas karena tugas saya banyak, Mem. Saya lupa, Mem. Begitu. Oh begitu. Jadi sebagai guru tidak, kamu itu seharusnya begini supaya tidak. Sebagai guru tuh begini. Kalau untuk restitusi kita kalimat-kalimatnya seperti ini. Oh begitu. Kamu tidak buat tugas karena kamu lupa. Mem tahu kamu itu adalah siswa yang baik, yang sering membuat tugas, tetapi kali ini kamu lupa. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Mem juga selama sekolah pernah tidak membuat PR. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi kemudian kita menjelaskan lagi ke mereka. Tetapi kamu harus tahu, setelah kita mengakui kamu itu adalah siswa yang pintar, kamu itu sebenarnya siswa yang peduli, bertanggung jawab. Tapi kali ini kamu lupa, tidak apa-apa. Mem juga pernah berbuat salah. Setiap orang itu pasti berbuat salah, tidak apa-apa. Jadi ini mau tanya nih, kira-kira penting tidak? Menurut Viko penting tidak membuat tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu? Udah jawab penting. Kenapa penting? Nah, kita tanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya di kelas kita buat keyakinan bertanggung jawab, disiplin, apalagi. Dia jawab iya penting, Mem. Tanyakan ke dia, kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Begitu. Cara kita merestitusi anak-anak. Kamu tahu keyakinan apa dia? Oh iya, Mem, disiplin, bertanggung jawab. Iya itu kamu tahu. Jadi bagaimana ke depannya? Kira-kira apa solusinya? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Jadi kita itu bukan menjudge mereka, tetapi kita membuat mereka mencari solusi sendiri. Mereka yang memberikan solusinya, bukan kita yang memaksa mereka. Bisa Bapak Ibu? Jadi kita tanya kira-kira kalau begini bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nanti dia jawab, oh iya Mem, nanti setelah ini saya akan buat PR dan untuk kedepannya saya akan lebih rajin lagi untuk membuat PR. Iya Bapak Ibu, pasti di sekolah kita untuk masalah PR pasti hampir semua kelas siswa-siswa itu setiap kita mengajar ada beberapa siswa yang memang tidak buat PR. Ulang-ulang, kita sebagai guru tidak boleh lelah untuk merestitusi mereka. Seperti yang Ibu Nova tadi bilang, apa yang harus kita lakukan? Apakah guru yang salah? Kalau kasih ini, selalu berusaha yang terbaik, tetapi siswa kita tidak berubah, tetap seperti itu. Kembali lagi ke kita sebagai guru, kita terus bersabar dan terus merestitusi mereka sampai mereka sadar, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ya Bapak Ibu, sekian untuk materi restitusi segitiga atau budaya positif pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan pendapat dari Bapak Ibu, saran, dipersilakan ya Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik, terima kasih materi yang kita sampaikan yang berhubungan dengan
segitiga restitusi. Sehingga menurut saya bahwa segitiga restitusi ini yaitu dalam pendidikan, ya dalam pendidikan adalah kita berfokus pada pendekatan yang berpusat pada pemulihan dan pembelajaran, bukan sekedar hukuman. Artinya saya ikut pemateri jalannya pemateri tadi bahwa kita tentunya dalam pemulihan kita menuju kepada pemulihan dan pembelajaran, bukan sekedar hukuman. Jadi pada intinya ada siswa yang bermasalah, siswa itu dengan sendirinya dia mencari, dia punya solusinya sendiri, mungkin jawabannya sendiri, tetapi kita tidak dapat memberikan sebuah hukuman kepada siswa. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi kenapa restitusi itu ada? Kita sudah tidak kembali lagi ke zaman kita mengajar kolonial yang kemarin, yang lalu-lalu, yang selalu kita lakukan tuh sedikit kalau anak tidak membuat tugas atau melakukan kesalahan pasti kita hukum, toh pasti kita memberikan pasti hukuman selalu. Tetapi sekarang kita itu harus merestitusi mereka. Ya Bapak Ibu, kita merestitusi mereka dengan 3 langkah tadi, yaitu yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi tadi sudah Bapak Kepsek sampaikan, itu luar biasa sekali, lebih lengkap. Bapak Kepsek mengikuti materinya dengan benar-benar fokus. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di sini segitiga restitusi itu lebih ke memulihkan peserta didik dari dia bersalah, bukan dia terpuruk, tetapi dia kembali menjadi orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia buat. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sudah lanjut nih. Merumuskan kesepakatan sekolah. Ya, kita langsung ke merumuskan kesepakatan sekolah ya Bapak Ibu. Di sini ada ketika merumuskan kesepakatan sekolah, saya akan bagikan Bapak Ibu ini post-it. Ini saya bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu menulis kesepakatan kita bersama untuk sekolah kita. Sekolah yang Bapak Ibu guru inginkan itu seperti apa? Bapak Ibu guru itu memimpikan sekolah kita bagaimana? Budaya positif yang harus kita terapkan lewat merumuskan kesepakatan sekolah itu apa? Contohnya di sini, kalau kesepakatan sekolah tidak boleh terlambat ya. Yang kedua, tidak merokok di lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu tulis, kemudian nanti Bapak Ibu tempelkan ya. Bapak Ibu tempelkan di sini. Kesepakatan. Kesepakatan. Iya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Silakan kalau langsung menikmatinya ini sambil membuat kesepakatan sekolah. Silakan Bapak Ibu tulis dan tempelkan di sini ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan sekolah sesuai dengan visi kita yang kemarin, mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita merumuskan kesepakatan
sekolahnya gimana. Nanti setelah ini kita akan buat dalam kalimat positif, kita rubah kesepakatannya ke dalam kalimat positif. Nah, itu yang menjadi keyakinan di sekolah kita. Bapak Ibu silakan menulis, dan ini akan kita sepakati bersama. Ini yang akan kita lakukan selama kita melaksanakan tugas kita di sekolah ini. Merumuskan kesepakatan semua. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pena, mungkin Bapak Ibu langsung sampaikan sudah. Ya, silakan ditempelkan. Sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis, harus berpakaian yang rapi, tidak berkeliling lingkungan sekolah, tidak boleh pulang sebelum jam pulang. Saran dari Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena hari ini sudah mengikuti desiminasi dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru semuanya aktif, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Ya Bapak, saya rasa cukup untuk hari ini. Namun saya mau Bapak Ibu satu orang merefleksikan materi yang sudah kita pelajari semua hari ini tentang desiminasi ini, bisakah? Ya, Ibu Suryani silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya berikan sedikit refleksi mengenai dengan materi kita hari ini. Untuk refleksi yang bisa saya berikan, saya akan mencoba untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri selaku Ibu Manimayanti, karena jujur saja ada beberapa langkah yang mungkin saya belum lakukan di dalam kelas ketika saya menghadapi siswa yang sering dilakukan kenakalan-kenakalan di dalam kelas pada saat proses belajar. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah tadi, di mana saya akan mencari masalah, kemudian mencari jalan keluar, sehingga apa yang disampaikan hari ini oleh Ibu pemateri itu menjadi satu buah pembelajaran buat saya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu. Ya, itu refleksi dari Ibu Suryani yang mana akan melakukannya, dan kita semua harus berusaha bisa melakukan di sepanjang kita mengajar, di sepanjang kita bertugas untuk mendidik peserta didik yang ada di sini ya Bapak Ibu. Yang tadi sekali lagi untuk segitiga restitusi, nanti karena kita sudah ada di lingkungan sekolah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih belum terlalu paham, nanti kita saling bertanya, saling memberi dukungan, saling memberi motivasi. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu, sungguh luar biasa hari ini. Good morning, everybody. How are you today? Are you okay? Ya, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelumnya Mia mau tanya dulu, semangat hari ini? Semangat? Semangat. Ya. Jadi sebelum kita belajar, kita akan membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini nanti kita buat secara bersama-sama, kemudian kita akan menyepakatinya bersama-sama. Ya, ada yang tahu kira-kira keyakinan kelas itu apa sih, yang bagaimana itu? Ada yang bisa menjelaskannya? Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini yang bisa kita lakukan. Itu termasuk dalam budaya positif kita di sekolah ini. Ya, contoh kita buat kesepakatan kelas dulu. Di sini misalnya contoh tidak terlambat ke sekolah. Apalagi yang lain? Tidak boleh apa?
Ya, tidak boleh main HP di kelas. Nah, jadi saat ini Mem langsung saja membagikan kalian sticky note ini dan nanti kalian diberi kesempatan untuk menulis sekolah atau kelas impian kalian. Bisa? Nanti setelah kalian menulis, kalian menempelkan di papan tulis. Kalian menulis 1, 2, atau 3, tidak apa-apa. Silakan tulis semua yang kalian inginkan. Ya. Seperti contoh tadi, kalau di sekolah tidak boleh terlambat. Sudah semua? Ya, Mem kasih kesempatan untuk menulisnya. Kalau sudah selesai langsung saja ditempel di sini ya. Setelah itu nanti kita akan pemetaan. Kita pilih yang sama, kemudian kita akan membuatnya dalam kalimat positif, dan itu yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan nanti ditandatangani. Ya, setelah itu nanti Mem akan membuatnya lebih indah, atau kita bersama-sama membuatnya indah biar bisa ditempel di kelas kita. Bisa? Yang sudah selesai segera menempelkannya di papan tulis. Kesepakatan kelasnya ditempelkan di sini, ayo. Silakan. Ya baik, jadi hari ini kalian sudah menulis kelas yang kalian inginkan ya ke depannya, dan ini sudah kalian tempelkan semuanya. Sekarang mari kita lihat yang sama, kita pilih, kemudian kita pisahkan. Oh, di sini kelas bersih dan rapi, aktif dalam mengikuti pembelajaran, menghargai pendapat teman, saling menghargai ya. Saling menghargai. Datang tepat waktu. Nah, ini juga datang tepat waktu. Kelas yang tenang dan aman sebelum belajar. Oke. Menghargai, oh di sini. Ya, di sini kelas bersih dan rapi. Jadi kalimat positifnya, misalnya, ya menjaga kebersihan, berarti kami selalu menjaga kebersihan. Ya disiplin. Mari kita buat kalimat positifnya. Ya, datang di sekolah tepat waktu ya. Kami datang. Kami saling menghormati ya. Saling menghormati dan menghargai. Ya. Kami tidak bermain HP saat pelajaran berlangsung. Kalimat positifnya. Silent HP saat belajar. Ya, betul sekali. Silent HP saat belajar. Kalau kita waktu mengikuti menghargai pendapat teman, ini sudah termasuk teman-teman masuk kelas. Tidak bermain HP. Ya. Apa yang kalian tulis di sini, ada beberapa yang sama dan kita sudah membuat kalimat positifnya. Cukup ya? Kalau ini semua tidak ada yang mau menambahkan lagi? Ya, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas kita, maka kita akan menulisnya dalam keyakinan kelas kita. Jadi yang pertama apa tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kedua apa? 3. Saling menghormati dan 4. HP di silent saat belajar. Selanjutnya. Iya, jadi kita sudah buat keyakinan kelasnya
Dan apakah kita sepakat? Sepakat? Sudah tidak ada yang menambahkan lagi? 5 loh, tidak ada yang menambahkan lagi? Oh iya, apa? Ke sekolah harus mandi. Berarti itu termasuk pada menjaga kebersihan. Jadi pas ya, di nomor 1 ya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, berarti keyakinan kelas kita sepakat ya, menjaga kebersihan, datang ke sekolah tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, HP di silent saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti kita sepakat ya. Karena keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama. Bisa? Oke. Dimulai dari Mem. Silakan datang satu-satu dan menandatangani. Ayo. Kita telah membuat, kita telah menyepakati, dan kita telah menandatangani keyakinan kelas kita pada pagi hari ini. Sama-sama berharap bahwa kita bisa melaksanakan semua keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, bisa? Bisa. Ya, jadi demikianlah motivasi atas kerjasamanya. Akhirnya kita punya keyakinan kelas kita sekarang. Semoga kedepannya kita jadi siswa dan Mem juga jadi guru yang lebih baik, semua bertanggung jawab dan kita sama-sama bisa melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih atas partisipasi, atas kerjasamanya. Akhirnya kita punya keyakinan kelas kita sekarang. Semoga kedepannya kita jadi siswa dan Mem juga jadi guru yang lebih baik, semua bertanggung jawab dan kita sama-sama bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Ya?